Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Trio Faralen Yudev dengan nomor NIM 2002136702 akan menjelaskan tentang kewarganegaraan. Tugas ini merupakan tugas untuk ujian akhir mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Kinkel Panah Brosman. Pertama, apa sih arti kewarganegaraan itu? Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, yang artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara-negara itu. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, kewarganegaraan adalah hubungan individu dengan negara lain. Kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Istilah yang lebih luas ini menunjukkan berbagai individu dan negara yang tidak serta-merta memberikan hak politik. Selanjutnya itu, gimana sih sejarah kewarganegaraan itu? Konsep kewarganegaraan pertama kali muncul itu di kota-kota Yunani kuno. Ini sebagai reaksi ketakutan soal perbudakan. Yunani mengembangkan konsep demokrasi langsung. Setiap warga negara berperan secara aktif dalam menentukan nasibnya maupun kehidupan masyarakatnya. Setiap warga negara di kota Yunani berhak dalam kehidupan demokratis dengan memilih wakil-wakil secara resmi. Selain itu, dalam kegiatan rutin sehari-hari dalam persoalan administrasi dan hukum. Dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Kemenlu, di Indonesia tentang kewarganegaraan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Undang-undang tersebut pengganti Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1958. Karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Warga negara di Indonesia akan diberi kartu tanda penduduk atau KTP berdasarkan kabupaten, provinsi, tempat terdaftar sebagai penduduk. Mereka juga akan diberikan nomor identitas, yaitu nomor induk kependudukan atau kita kenal dengan NIK. Lalu selanjutnya, jenis-jenis kewarganegaraan. Di sini ada beberapa jenis. Ada sejumlah macam kewarganegaraan yang harus diketahui, yaitu ada asas ius sanguinis atau asas keturunan. Ini adalah asas seorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan. Dicontohkan, jika seorang dilahirkan di Indonesia sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Malaysia, maka dia menjadi warga negara Malaysia. Kalau asas ius soli artinya asal kedaerahan. Asas ini adalah kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat lahirnya. Jika dilahirkan di Indonesia, sedangkan orang tuanya Malaysia, maka jadi warga Indonesia dianya. Ini tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tua karena patokannya tempat lahir. Selanjutnya, macam-macam asas kewarganegaraan di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa asas kewarganegaraan yang terkandung dalam undang-undang, yaitu asas sanguinis, ius sanguinis, yaitu menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat lahirnya. Yang kedua ada asas ius soli, ini merupakan asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan tempat mereka lahir. Ini diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Lalu ada asas kewarganegaraan tunggal. Ini adalah yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang terakhir itu ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Mungkin sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya tentang kewarganegaraan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.